Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Adelia dengan NIM 63020210082 dari kelas 6C jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Kreatif dan E-commerce, yaitu tentang ekonomi kreatif. Langsung saja, yang pertama ada pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mengacu pada sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan yang menghasilkan nilai tambahan melalui kreativitas, keahlian, dan pengetahuan. Ekonomi kreatif ini mencakup berbagai industri dan sektor yang didasarkan pada kreasi, produksi, dan distribusi barang dan layanan yang memiliki elemen kreatif dan estetika. Secara umum, ekonomi kreatif ini melibatkan penggabungan antara aspek budaya, seni, teknologi, dan bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis ekonomi kreatif. Yang pertama ada periklanan, yaitu kegiatan yang melibatkan pengembangan iklan dan promosi produk atau jasa. Yang kedua ada kerajinan, yaitu industri yang melibatkan produksi barang-barang tangan seperti kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika dan budaya. Yang ketiga ada pasar seni, yaitu segala aktivitas jual beli barang seni yang otentik dan memiliki nilai estetika seperti seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Selanjutnya ada arsitektur, yaitu bidang yang melibatkan desain perencanaan dan konstruksi bangunan, termasuk perencanaan kota dan desain perkotaan. Selanjutnya ada desain, yaitu kegiatan yang melibatkan desain produk, interior, grafis, dan lain-lain yang memerlukan tingkat kreativitas yang tinggi. Yang selanjutnya ada mode, yaitu industri yang melibatkan produksi pakaian, alas kaki, dan berbagai aksesoris mode, serta konsultasi dari distribusi produk-produk fashion. Selanjutnya ada perfilman, video, dan fotografi, yaitu bidang yang melibatkan produksi film, video, dan fotografi, termasuk penulisan skrip, sinematografi, dan pameran film. Selanjutnya ada musik. Industri ini melibatkan produksi dan distribusi musik, termasuk komposisi, rekaman, dan penjualan album. Dan yang terakhir ada seni drama, yaitu bidang yang melibatkan produksi dan distribusi drama, termasuk teater, film, dan televisi. Materi selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama ada kreasi intelektual, yaitu memerlukan kreativitas dan keahlian dalam setiap sektor. Yang kedua ada kehandalan dalam beradaptasi. Inovasi harus dapat diubah sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga ada distribusi beragam. Distribusi dapat langsung atau tidak langsung tergantung pada kebijakan dan kebutuhan konsumen. Yang keempat ada kerjasama. Kerjasama antara pihak terkait menjadi penting untuk kelancaran proses. Yang kelima ada berbasis ide. Ide menjadi fokus utama dalam menciptakan inovasi. Yang keenam ada tanpa batasan. Kreativitas tidak terbatas pada suatu wilayah atau batasan tertentu. Baik, di sini langsung saja ada contoh studi kasus tentang sentra industri kreatif kerajinan tangan di Desa Tomogo, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Desa Tomogo di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu sentra industri kreatif kerajinan tangan yang berkembang pesat saat ini. Desa ini terkenal dengan produk anyaman berbahan dasar lontar yang dikenal dengan nama Sokopatenre. Penjelasannya, yang pertama ada pemanfaatan bahan baku lokal. Masyarakat Desa Tomogo memanfaatkan bahan baku lokal berupa daun lontar yang melimpah di daerah tersebut. Daun lontar dianyam menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas, topi, bakul, dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Selanjutnya, regenerasi keterampilan. Keterampilan menganyam Soko Patenre ini telah diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Untuk menjaga kelestarian, masyarakat Desa Tomogo ini mengajar keterampilan ini kepada generasi muda sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan pelatihan-pelatihan di luar. Selanjutnya ada inovasi produk. Para pengrajin Soko Patenre ini terus berinovasi dengan mengembangkan desain dan variasi produk yang lebih beragam dan menarik. Mereka mengombinasikan anyaman dengan bahan lain seperti kulit, kain, dan manik-manik untuk mengikat nilai jual produk. Selanjutnya ada pemasaran dan jejaring ekonomi kreatif. Untuk memasarkan produk, para pengrajin memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan e-commerce. Selain itu, mereka juga aktif mengikuti pameran-pameran kerajinan baik di tingkat daerah maupun nasional untuk memperluas jejaring ekonomi kreatif. Selanjutnya, ada dukungan pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan lembaga terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM memberi dukungan berupa pelatihan, pembinaan, dan akses permodalan bagi para pengrajin. Hal ini membantu pengembangan sentra industri kreatif di Desa Tomogo. Studi kasus ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif di daerah dapat tumbuh subur dengan memanfaatkan kearifan lokal, regenerasi keterampilan, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan pemerintah dan lembaga terkait. Sentral Industri Kreatif Kerajinan Tangan di Desa Tomogo menjadi contoh nyata bagi ekonomi kreatif dapat memberdayakan masyarakat desa dan melestarikan budaya lokal. Kesimpulan dari kasus, yang pertama, ekonomi kreatif di Indonesia berkembang dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal seperti kerajinan tangan, kuliner, seni pertunjukan, dan warisan budaya lainnya. Yang kedua, ada pelaku ekonomi kreatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus berinovasi dengan kombinasikan budaya tradisional dan unsur modern untuk menciptakan produk yang menarik pasar. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan e-commerce menjadi kunci dalam memasarkan dan memperluas jangkauan produk ekonomi kreatif. Yang keempat, ada regenerasi keterampilan dan pelestarian budaya menjadi perhatian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah seperti yang dilakukan di Desa Tomogo, Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada dukungan pemerintah dan lembaga terkait seperti pelatihan, pembinaan akses permodalan, dan pameran ini membantu pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari teori. Yang pertama, ekonomi kreatif merupakan implementasi dari teori ekonomi baru atau new economy yang menekankan pentingnya informasi, pengetahuan, dan kreativitas sebagai faktor produksi utama. Yang kedua, ada teori modal manusia atau human capital theory, menjadi landasan dalam melihat sumber daya manusia, khususnya kreativitas dan keterampilan individu sebagai aset utama dalam ekonomi kreatif. Yang ketiga, teori ekonomi budaya atau cultural economy theory, menunjukkan bagaimana aspek budaya dapat diintegrasikan dalam aktivitas ekonomi melalui ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, teori ekonomi kreatif atau creative economy theory, mengkaji hubungan antara kreativitas, inovasi, dan pembangunan ekonomi yang menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi kreatif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara keseluruhan, studi kasus dan teori yang ada menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal, kreativitas masyarakat, dukungan pemerintah, dan pemanfaatan teknologi digital. Ekonomi kreatif menjadi sektor strategis yang dapat memberdayakan masyarakat, melestarikan budaya,
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, sekian terima kasih pemaparan materi yang saya berikan. Jika ada salah kata atau salah informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.